Halo Sobat Bersinar. Kali ini kita berada di coffee shop milik Mas Fahmi, namanya Asuka. Seorang pengusaha muda, masih kuliah, tapi sudah serius menekuni sebuah usaha. Iya. Kali ini jangan lupakan, karena kita ada di konten rolasan. Apa itu Mas Angga rolasan? Obrolan asik santai. Iya. Tentunya ada di channel YouTube-nya Diskominfo Kabupaten Klaten. Ya. Oke. Perkenalan diri dulu Mas Fahmi. Monggo. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahmi Manullah. Usia 24 tahun. Keseharian saya sebagai mahasiswa di Universitas Klaten, salah satu universitas di Klaten. Sebut aja. Oh iya. Sebut apa? Sebut dong. Sekalian promosi. Nanti kalian bayar Di ya. Universitas Widya Dharma Klaten, mengambil jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Teknologi hasil pertanian. Iya. Besok Unwida bayar ya. Teknologi hasil pertanian. Pertanian. Termasuk Tapi- kopi, berarti Iya, kopi termasuk itu kopi. hasil pertanian. Iya. Nyambung ya, kayaknya nyambung. Ya disambung-sambung ya. Cuman yang jadi pertanyaan tuh bisnisnya bukan coffee bean, Apa? tapi coffee shop. Olahannya. Olahan, Iya. jaga olahannya. Dan padahal di Klaten itu coffee shop udah banyak banget. Dia udah masih muda, masih kuliah bahkan berani bikin brand sendiri. Mau yogur skripsi ini dilalek kayak. Sampai sekarang Mas Fahmi itu belum lulus. Cuma Silakan sebelah, dosen Mas. membimbingnya untuk mencari Mas Fahmi. Ya. Kasihan. Sekarang menginjak semester 9. Ya, Oh, 19. baik. Oke. Mas. Asoka ini udah berapa tahun ini berdiri? Ini alhamdulillah udah 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Berdirinya tahun 2020, tanggal 3 bulan Juli. Gue. Pas Tanggal COVID 3 berarti ya? Iya. Pas COVID, wah. 2020. 20. Pas COVID masih mahasiswa memutuskan buat buka kopi shop. Wah, luar biasa. Apa gara-gara kuliahnya online? Oh enggak. Oh enggak ya? Iya, enggak. Memang sudah ada. Jadi, Ya? Ini sih mimpi yang tertunda sebenarnya. Mimpi yang tertunda. Iya. Sejak kapan mimpi untuk menjadi seorang pengusaha di bidang kopi? Sejak kapan? Sejak jadi barista. Oh, jadi Oh, barista. oke. Iya. Berarti ada Malah, latar malah belakang. jadi barista. Karena barista itu sebenarnya sambilan ya, bener. sambilan. Awalnya sambilan, mungkin kuliah terus baru kuwi duwe kebut, terus baru kuwi malah baristane sing ditekuni. Tekuni 12, tapi nggak usaha. Soalnya dulu tahun 2017 Oke. itu sempet ada pikiran, tak kirain ya goals dari barista itu adalah mempunyai kedai sendiri gitu loh. Oh. Karena dulu kan sempat hampir pada tahun itu hampir rata-rata barista Punya kedai kopi. goalsnya ingin mempunyai kedai kopi sendiri. Tapi ternyata seiring berjalan jenjang barista itu lebih dari Oke. punya ini. Fahmi kan berasal dari kenalnya usaha kopi atau kenalnya bisnis coffee shop, bisnis kopi ya, itu dari barista. Kenapa kok nggak menekuni profesi baristanya? Kan pernah menang kompetisi itu beberapa kali. Apa boleh sebutin kompetisi? Lokal nggak apa deh lokal? Spesialis semifinal kalau aku mas. Spesial semifinal. Oh, sebagai semifinal. Jadi kalau Jerman ya. Paling tidak sudah banyak orang yang dilirik ya. Jerman yang gini ya. Selalu masuk semifinal aja itu. Kenapa kok nggak menekuni profesinya barista malah bikin brand sendiri itu? Ya karena itu dulu sempat mikir goals sebagai seorang barista adalah mempunyai kedai sendiri. Jadi memang itu udah mimpi pas jadi barista, terus kemudian mungkin salah nangkap atau gimana gitu. Sebenarnya emang salah satu goals. Cuman kan dulu mikirku adalah satu-satunya goals. Satu-satunya goals? Iya, Oke. ternyata salah satu goals. Akhirnya ya udah pengen aja buka. Ternyata Iya.
Ternyata dari skill cuman dari barista bisa nggak jadi bikin coffee shop? nggak bisa. karena kita akan Cuma pinter gue bikin kopi, Iya. belum tentu bisa bikin Iya. usaha kopi ya. Itu Oke. terlalu Ini perlu dicatat ya, sobat bersinar. Karena banyak anak muda sekarang itu, wah barista keren, bisa begini, bisa begitu, tapi terus goalsnya bikin coffee shop, baru mulai sehari 2 hari udah pusing sendiri. karena yang Betul. kalau lingkup buka kopi ya berarti kan kita memikirkan sebuah faktor yang fundamental, nggak cuman menyajikan kopinya, Iya. tetapi kita juga memikirkan bagaimana promosi, bagaimana apa. Nah, kompleksitas itu bagaimana membangunnya itu? Latar belakangnya THP loh ini, bukan manajemen loh. Oh ya. Kalau aku sih belajar dari YouTube, terus sharing-sharing sama temen yang di bidangnya. Misalnya aku lagi lemah di manajemen keuangan atau bagian promosinya gimana. Nah itu aku belajar, coba sharing sama temanku yang mungkin Expert di bidang expert itu di ya? bidang itu. Oke. Jadi sekalian belajar. Artinya nggak berhenti belajar ya, nggak cuma Iya. aku bisa bikin kopi, aku bikin coffee shop gitu ya. banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya. Terus ngomong-ngomong nih, Mi, apa sih yang buat kamu masuk di dunia usaha khususnya kopi nih di usia yang masih relatif sangat muda banget di tengah gempuran brand coffee shop yang ada di Klaten? Pertama karena suka aja. Suka? Oke, Iya, suka. karena suka. Yang kedua Suka. dari SMA ya aku jualan sebenarnya. Dari sama jualan, oke. SMA itu aku pernah jualan sate usus. Sate usus. Iya, jadi Unpredictable ya. emang dari dulu seneng jualan aja, tapi muternya itu dari dulu kayak nggak bisa gitu loh. Makanya pengen terjun ke pengen Muter apa nih? muter Muter uangnya. omset, oke. Iya, muter omsetnya. Kan dulu kayak sekedar beli terus dijual dapat keuntungan buat jajan, yang ini buat Muter lagi. lagi. Jadi kayak nggak ada savingnya buat akun nabung dan lain-lain. Jadi ya kayak habis gitu langsung. Nah, akhirnya pengen buka usaha sendiri, emang tujuannya pengen belajar usaha yang profesionalitasnya gimana sih, yang profesional gitu. Kalau boleh tahu nih, untuk tahun pertama, modal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kopi shop. Kalau Asoka sendiri modal pertama itu total 34 juta. Paling banyak di Paling banyak di alat interior. Oh, karena dari nol ya, dari Iya. nol belum punya, istilahnya belum banyak alat yang punya. Dari alat sama interior kayak meja kursi. Itu paling banyak di meja kursi sih. Dari 34 juta itu mencapai BEP kapan itu? Di tahun kedua. Tahun kedua? Iya. Di tengah gempuran tahun kedua berarti tahun 2021 ya. Di tengah gempuran COVID yang kayak ini dia bisa BEP loh. Tahun kedua. Luar biasa loh ini. Pengemburan COVID yang ya mungkin Klaten juga dulu itu kan juga sempat zona merah ya. Iya. Zona merah terus PPKM Benar-benar setiap ketat hari, ya, benar-benar ketat. Tapi Fahmi malah bisa BEP. bisa mencapai BEP pada saat-saat itu. Itu Itu tipsnya apa itu? Apakah itu mau ada aku tanya. ada apa ya? Masang apa gitu? Rasa ngopon, buka tuyul. Apa ya? Tipsnya cuman ngencengin ini aja sih, sales sih. Jadi dari baristanya kayak aku targetin satu-satu, kalau bisa ya tak targetin biar bagaimana BEP ku di tahun kedua bisa udah balik gitu. Target bawa tamu atau target penjualan? Penjualan. Iya, ya entah dari tamu. Jadi barista-baristanya ini tak apa jenenge? Tak kasih
reward atau apa? Bukan. Apa itu? Oh, diskon. Masya ampun. Diskon. Apa? Challenge. Challenge. Saya kasih challenge. Kalau bisa apa namanya? Bisa Sampai target. sampai target segini, tak kasih reward. Jadi biar itu biar ningkatin juga semangat barisannya juga. Oh iya. Gitu. Kalau yang belum tahu Fahmi, kita juga pernah wawancara dengan Fahmi ya. Tapi terkait dulu itu kita pernah wawancara terkait perpustakaan jalanan. Aktivis ya. Aktivis yang sedikit condong ke ya itu. Ya. Oke. Karena memang dunianya Fahmi itu memang ya kalau bisa dibilang adalah akar rumput ya. Akar rumput, dan kalau misalkan mampir ke Asoka itu nanti akan dihiasi oleh buku-buku yang jarang sekali dilihat di Gramedia. Jadi mohon Gramedia untuk beli lagi buku seperti itu. Dan ini adalah salah satu, ya menurutku adalah sebuah inovasi ya, karena di sini tidak cuma ngopi ya, berarti ya akan terjadi sebuah diskursus mungkin terkait buku-buku atau terkait karya-karya dan gitu. Oke. Jadi balik ke Asoka ini. Nama Asoka dari mana sih, Men? Itu bahasa Sanskerta. Artinya? Artinya tanpa duka. Tanpa duka. Berarti seneng terus ya, Bu? Iya. Seneng terus ya? Seneng terus. Harapannya. Harapannya. Oh, Udah seneng nggak nih? Harapannya. Seneng kan? Seneng Iya, dong. seneng. SBB kok. SBB. Garing anu ya nampani Sekarang bati ya berarti ya. Sekarang ada berapa barisan sih? Satu. Karena ini mau tutup juga kan. Mau Kan tutup? bulan terakhir. Si. Itu nah Desember bulan terakhir itu bukannya Januari. Oh betul. Iya. Wah. Kaget sih. PP kok malah tutup kan? Tahun terakhir bener tahun terakhir 2022. Nah, berarti tahun ini ini tahun ketiga. Tahun kedua ya? Masuk tahun ketiga. Mau ketiga. Mau tiga. Terus ke depan mau seperti apa sih Asoka? Lebih apa ya? Pengen rebranding ulang dengan konsep yang beda, dengan value yang berbeda gitu. Berbeda dari yang sekarang. Renovasi bangunannya berarti? Ya dari segi bangunan, dari segi kayak ibaratnya aku di sini ada mencoba membuat value bahwa ada catur gitu loh, ada ini catur. Oh. Tapi mungkin di sana catur tak ilangin. Di sana, Tapi ada oke. aku ganti dengan hal yang baru. Oke, spill dikit ya teman-teman. Sebenarnya Asoka ini mau pindah tempat, tapi tempatnya di mana masih dirahasiakan. Iya. Ini pas opening ceremony mungkin bisa Kominfo juga. Oh, cocok loh. Siap. Ya, kopi gratis kan lumayan gitu ya. Kembali lagi ke perpus jalanan, Fahmi. Sampai sekarang masih giat di situ atau kayak bagaimana? Udah vakum. Udah vakum. Cuman rencananya besok mau dihidupin lagi. Tapi bukan perpus jalanan sih. Coffee shop. Karena udah nggak jalan-jalan. Oh iya. Karena coffee shop tadi kan. Udah fokus di usaha ya. Jadi kursus. Tadi perpus pengusaha. Ya. Jadi ngopinya perpusnya di coffee shop gitu sih. Pengen ini tak ubah jadi kayak kreatif kolektif aja. Kreatif kolektif maksudnya? Jadi kegiatan yang kalau perpus jalanan dulu kan terkesan hanya membaca, jadi datang hanya baca buku. Bener. Besok mungkin lebih ke mungkin ada workshop kayak desain, terus ada workshop tentang kepenulisan ya. Ya karena kita kalau membaca kan pasti Iya. kepenulisan. Jadi pasti. lebih ke hal-hal yang biar bergeraknya bareng gitu. Jadi kalau misalkan penggabungan unsur antara pengusaha dan ya mungkin kalau saya bilang itu bisa menjadi sebuah
arus grassroots ya, arus akar rumput ya. Sebagai pengusaha yang mungkin menghidupi gerakan akar rumput. Tantangannya seperti apa itu? Tantangannya ya, tantangannya itu lebih ke Apa ini? Yang tak pel loh, lebih ke penerimaan masyarakat sih. penerimaan masyarakat. Iya, maksudnya bagaimana diterimanya perpus aku kegiatan kayak semacam akar rumput itu bisa diterima gitu loh. Maksudnya kan pandangan masyarakat pun mungkin masih kurang positif. Walaupun kegiatan itu positif kan, tapi masyarakat masih menilainya ini negatif lah. Oh iya, Sedikit negatif mungkin. Karena berada di jalanan. Iya. Ya, karena itu ya. Mungkin ya pas Fahmi besok buka kopi itu gerakan akar rumputnya kan malah semakin tinggi. Oke. Sebagai seorang pengusaha muda, tantangan yang kamu hadapin saat ini apa sih? Di dunia usaha ya? Kecuali skripsi ya. Nah. Oke. Nggak usah. Itu beda. Kompetitor. Kompetitor. Yang mulai bermunculan sih sebenarnya. Kan dari dulu udah ada. Sudah ada, cuman tidak Masif, ya emang kan? kompetitor selalu ada sih. Cuman kan sekarang lebih masif dengan konsep yang bermacam-macam. Jadi tantangannya kayak ya kita juga aku sendiri harus ikut gerak gitu. Tantangannya kompetitor. Iya. Nah, mungkin nyangkut gini ya. Nyangkut ada beberapa podcast yang sempat viral itu kan Deddy Corbuzier sama Kaisang. Itu kan dia itu ya beliau itu tanya sama kiat-kiatnya itu apa dan lain-lain. Si Deddy Corbuzier itu tanya. Terus kemudian mengakui bahwa Kaisang itu Kaisang itu punya privilege. Iya. Kasih Kaisang punya privilege. Kaisang punya privilege karena anak presiden. Ya. Jadi anak presiden kalau mau usaha apapun kan Ya, sangat mudah sangat, aksesnya, ya. relasinya dan lain-lain. Mengakui nggak itu sebagai terjun di dunia usaha, terus kemudian ternyata privilege itu sangat penting. Iya. Pandangannya Fahmi seperti apa? Kalau aku sangat setuju. Dari aku sangat setuju ya, dan itu sebenarnya tidak salah juga gitu. Misalnya Kaisang mengakui bahwa dia mempunyai privilege dari bapaknya seorang presiden. Nah gitu. Soalnya juga cuman permasalahannya kan Kaisang kita tidak bisa kalau menurutku kita tidak bisa terlalu tergantungan sama privilege tersebut. Soalnya ada hal-hal lain yang seperti oke, kita punya privilege tapi kan bagaimana produk kita juga bisa diterima gitu loh. Diterima dengan emang benar-benar kualitas produknya, bukan karena privilege tersebut. Privilege itu buka jalan gitu ya. Buka jalan. Tapi Gitu. secara pribadi, Fahmi mengakui ada privilege nggak? Kalau aku ada. Ada ya? Iya. Ya, Ada privilege. mungkin bisa disebutkan privilege-nya apa? Ya, privilege dari teman-teman kampus. Terus Relasi ya itu ya berarti? ya relasi. Privilege-nya terletak di relasi, Iya. kemudian Terus privilege di bapak saya, bapakku. Oke. Privilege di bapak. Yang Dua punya iya. support besar Iya, ya support di- besar secara dana. oh iya. Iya,
Itu Ya, wajar. privilege besar. Iya. Bayangin 9 semester belum lulus malah ngurus usaha. 19 lah maksudnya. Dan masih dianggap anak ya. Masih jaga mana? Udah mahal-mahal kuliahnya kan, malah kena duit nggak mau modal usaha terus. Yakin po? Coba didelik kakaknya. Menurut dicoret lu. Itu. Itu salah satu privilege yang menurutku ada di selama ini sih. Selama ini. Ya. Oke. Terakhir nih, Mi. Tips sebagai seorang pengusaha muda, apalagi yang mahasiswa nih, mungkin bisa disampaikan tipsnya apa sih supaya bisa sukses lebih dini lah. Sukses lebih dini. Ya mungkin bagi orang lain kamu belum sukses, bagi orang lain kamu udah sukses, tapi bagi diri sendiri mungkin belum sukses sih. Oh. Tapi setidaknya bagaimana sih teman-teman yang masih muda terus masih mahasiswa tidak hanya tergantung pada ijazah dan sebagainya, tapi membangun sebuah usaha itu harus mulai dari mana gitu loh. Yang penting konsistensi sama tetap eksplorasi lebih sih, maksudnya tidak puas dalam satu bidang aja gitu. Misalnya harus selalu inovatif sama konsistensi itu. Inovatif, kreatif, konsistensi. Iya. Ya, Nggak itu boleh adalah bosan modal. ya. Iya. Nggak boleh bosan. Salah satu modal menurut Fahmi untuk membuka usaha adalah inovasi, kreatif, sama konsistensi. Konsistensi. Iya itu. Oke, terima kasih Sobat Bersinar telah menyaksikan konten kita Rolasan, obrolan asik dan santai. Kita lanjut lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Oke. See you.